Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali untuk materi fisikanya. Saya yakin kalian kemarin mungkin masih bingung tentang penentuan arah dari muatan. Jadi hari ini saya akan sedikit lagi menjelaskan cara menentukan arah dari gaya listrik atau gaya kolom. Menentukan arah dari gaya kolom atau gaya listrik. Ini saya kasih beberapa contoh cara penentuan arah dari gaya kolom yang terdiri dari muatan. Ya, ini contoh yang pertama. Ketahui muatan 1, 2, dan 3 dengan besar seperti yang ada di video dengan jarak 2 cm, kemudian ada yang 3 cm. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan besar dan gaya pada muatan 1. Ingat ya, muatan 1 berarti yang mana yang ini. Setelah itu, yang perlu diperhatikan lagi, ini tadi dari soal ya. Karena muatan 1 dipengaruhi oleh 2, muatan 1 itu juga dipengaruhi oleh 3, maka di sini ada dua buah kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama dulu yaitu muatan 1 dengan muatan 2. Muatan 1 tandanya positif, muatan 2 tandanya negatif. Dari yang sudah diketahui, kalau berbeda arah maka dia akan tarik-menarik. Nah, arahnya kan jadinya seperti ini. Nah, saya beri nama sekarang. Namanya adalah F12, artinya gaya tarik-menarik antara muatan 1 dan muatan 2. Kemungkinan yang kedua sekarang. Kemungkinan yang kedua berarti muatan 1 dengan muatan yang ketiga. Karena muatan 1 positif, muatan 3 positif, maka dia harus atau sifatnya adalah tolak-menolak. Tolak-menolaknya bagaimana? Berarti Q1 ke kiri, Q3-nya ke kanan. Gambarnya seperti ini. Saya beri nama F13. Artinya bahwa gaya tolak-menolak antara muatan 1 dan muatan yang ketiga. Nah, dari dua perhitungan ini atau kemungkinan ini, kita gabung jadi satu. Nah, dari sini ya, dari dua ini. Nah, dari dua ini dapat kita simpulkan bahwa pertanyaannya tadi adalah F pada Q1. Q1 itu yang ini. Diperhatikan Q1. Dari Q1 kita rangkum ya. Kita rangkum sehingga menjadi seperti ini. Untuk muatan kedua dan ketiga apakah perlu ditulis? Ditulis boleh, kalau bingung nggak usah ditulis, nggak masalah. Kenapa? Karena pertanyaannya fokus pada muatan yang pertama. Muatan yang pertama untuk F12 arahnya ke kanan, F13-nya arahnya ke kiri. Kalau digabung otomatis kan gambarnya menjadi seperti ini. Ya. 2 dan 3 tidak perlu saya gambar biar tidak bingung. Karena muatan 1 dipengaruhi oleh F13 dan F12 di mana arahnya berlawanan, maka nanti pasti dikurangi. Siapa yang dikurangi? Tergantung siapa yang lebih besar. Gitu ya. Maka ini ngitungnya. Ngitungnya di sini tidak perlu saya bahas karena saya yakin kalian sudah bisa ngitungnya. Karena F12 ternyata lebih besar daripada F13, maka F1 adalah dikurangi 135 dikurangi 43,2. Jadinya 91,8, arahnya ke kanan. Kenapa kok ke kanan? Karena ternyata ke kanan lebih besar daripada yang ke kiri. Contoh yang kedua, hampir sama dengan contoh yang pertama tadi, cuma bedanya di sini yang ditanya adalah gaya pada muatan B, berarti muatan yang tengah.
Ini sama, muatan P dipengaruhi oleh A, muatan P dipengaruhi oleh C. Maka di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, muatan A dengan muatan B. Ya, muatan A dengan B dulu. Karena tandanya ini atau jenisnya min sama min, berarti kan dia tolak menolak. Maka IP arahnya ke kanan. IA-nya bagaimana? Apakah perlu digambar? Tidak digambar, gak masalah. Ya, maka di sini saya tulis FBC, arahnya ke kanan. Setelah itu, muatan P dengan muatan P. Min sama plus. Tarik-menarik. Nah, tarik-menarik, maka muatan P-nya arahnya ke kanan juga. Saya sebut dengan FPA. Oh, sorry. Ini ya, apa namanya? FBC, keliru ya. Jadi salah tulis saja. Yang ini tadi FPA, yang ini FBC, sorry ya. Terus kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa FB karena arahnya dua-duanya ke kanan, maka pasti dia ditambah gitu. Nah, ini contoh yang ketiga, kalau bentuknya seperti ini. Jadi macam-macam ya, jadi semuanya itu sebenarnya tergantung pada soalnya. Yang penting konsepnya kalian sudah paham. Di sini ada soal 3 muatan, muatannya disusun seperti gambar. Pertanyaannya, gaya listrik pada IP, muatan yang ketiga, ke B, yang tengah ini ya. Nah, B yang B ya. B dipengaruhi oleh A, B dipengaruhi oleh C. Nah, sekarang satu-satu dulu. B dengan A. B dengan A. Plus dengan min, tarik-menarik. Berarti B-nya kemana? B-nya otomatis ke kiri. Saya sebut dengan FPA. Oke, FPA. Kemudian yang kedua, muatan P dengan muatan C. Plus dengan plus, maka dia tolak menolak. Yang dilihat tetap B-nya ya. B-nya, karena pertanyaannya memang B. Tolak menolak berarti B-nya kemana? Nah, B-nya otomatis ke bawah. Disebut dengan FBC. Nah, ini dari sini kita bisa tahu bahwa antara FPA dengan FBC bentuknya kan jadinya seperti ini kan, membentuk sudut 90 derajat. Kalau membentuk 90 derajat bagaimana caranya? Tidak ditambah, tidak dikurangi. Pakai cara Pitagoras. Karena dia siku-siku. Maka untuk mencari FB nilainya adalah FBA. FBC kuadrat ditambah FBA kuadrat. Nah, ini nanti FB-nya. Seperti itu. Cara penentuan arah dari muatan yang lebih dari 2 untuk gaya listrik. Akan saya lanjut di part berikutnya. Terima kasih.